Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Taufik Rizik dengan NIM B1D2 1004. Di sini saya ingin membahas yaitu mengenai materi rigid frame struktur atau yang biasa disebut dengan struktur rangka kaku. Nah, pada materi ini, materi yang utama akan saya bahas yaitu nanti mengenai bracing pada struktur rangka kaku. Nah, sebelum kita membahas jenis-jenis bracing, di sini ada bahasan pertama yaitu mengenai apa rigid frame struktur. Nah, pertama-tama ini kita membahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Sistem rangka kaku pada umumnya berupa grid persegi teratur, terdiri dari balok horizontal dan kolom vertikal yang dihubungkan di suatu bidang dengan menggunakan sambungan kaku atau rigid. Prinsip rangka kaku akan ekonomis sampai 30 lantai untuk rangka baja dan 20 lantai untuk rangka beton. Nah, pada gambar yang di samping ini adalah salah satu bentuk-bentuk peletakan dari contoh rangka kaku itu sendiri ya, peletakan kolom khususnya. Yang pertama ada rangka melintang dua arah, terus yang kedua ada bungkus eksternal dan internal, lalu yang ketiga ada bungkus eksternal dengan rangka inti internal, terus yang keempat ada rangka melintang sejajar pada dua sumbu, yang kelima rangka melintang sejajar dengan kolom interior sebagian tidak segaris, lalu yang keenam ada rangka melintang sejajar, dan yang ketujuh bungkus lingkaran eksternal dan internal atau rangka melintang pada grid radial. Yang kedelapan ada rangka melintang pada grid lengkung. Yang kesembilan rangka melintang pada grid radial. Yang kesepuluh ada kolom-kolom grid non persegi. Nah, yang tadi dijelaskan, jadi rangka kaku ini tuh dia bersikap rigid atau seperti grid, yang dimana peletakan kolom dengan kolom lainnya itu dia merata, satu sama lain saling sejajar gitu. Kalau bisa kita lihat ini contoh-contohnya kan udah tergambarkan di sini bahwa tiap kolomnya itu masing-masing gridnya itu berhadapan gitu atau bisa disebut sejajar. Entah itu menggunakan grid 8 kali 8 atau grid 10 kali 10, karena untuk grid itu dengan menyesuaikan nanti bahan materialnya seperti baja. Baja itu kan untuk panjangnya itu kan 12 meter, jadi membuat modul gridnya itu supaya baja itu tidak terpotong dan tidak terbuang, maupun terpotong itu bisa saja asal tidak potongannya itu terbuang, karena nantinya itu akan menjadi bahan material yang mubazir atau tidak terpakai. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada bentuk. Bentuk struktur rangka adalah perwujudan dari pertentangan antara gaya tarik bumi dan kekokohan. Dan struktur rangka yang modern adalah hasil penggunaan baja dan beton secara rasional dalam bangunan. Kerangka ini terdiri atas komposisi dari kolom-kolom dan balok-balok. Unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya menuju tanah, sedangkan balok adalah unsur horizontal yang berfungsi sebagai pemegang dan media pembagian lentur. Nah, ini di sini ada bentuk-bentuknya yang ada frame, terus ada frame and solid core, ada frame and press core, ada frame and shear wall, ada frame wing trusses. Nah, ini mungkin terlihat kurang jelas ya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya ada struktur rangka kaku rigid frame adalah struktur yang terdiri dari atas elemen-elemen linear seperti kolom dan balok yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan join atau titik hubung yang bersifat kaku dan rigid. Bedakan dengan struktur post and beam yang titik hubungannya bersifat sendi atau roll. Aksi lateral pada rangka menimbulkan lentur, gaya geser, dan gaya aksial pada semua elemen, balok, dan kolom. Momen lentur akibat lateral akan mencapai maksimum pada penampang dekat titik hubung, sehingga ukuran elemen struktur di dekat titik hubung harus dibuat lebih besar atau diperkuat. Efek beban lateral yang bekerja pada struktur rangka kaku gedung bertingkat banyak, di mana semakin tinggi gedung semakin besar momen dan gaya-gaya pada setiap elemen.
Apabila gaya yang bekerja sudah sedemikian besar, maka diperlukan kontribusi struktur lain seperti bracing, sistem core, ataupun dinding geser. Nah, yang nantinya akan saya bahas di materi ini yaitu tentang struktur lain seperti bracing itu tadi. Nah, ini di sini ada sambungan rangka kaku atau rigid frame. Sambungan silang atau brace frame menggunakan sambungan sandi bracing digunakan untuk meminimalkan gerakan lateral atau geser. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa tipe-tipe bracing. Yang pertama ada tipe siku, lalu ada diagonal, ada tipe X atau tipe key atau chevron, lalu ada serwall. Nah, karena materi ini kita membahas tentang sistem bracing, yang salah satunya sebagai struktur penguat dari rigid frame, di sini dijelaskan sistem bracing sangat diperlukan pada struktur rigid frame sebagai elemen pengokoh bangunan. Bracing adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperkuat suatu struktur dengan menambah elemen atau komponen tambahan agar struktur tersebut lebih kokoh dan stabil. Teknik ini dapat diterapkan pada berbagai jenis struktur, seperti bangunan, jembatan, menara, dan struktur lainnya. Dalam struktur bangunan, bracing dapat berupa elemen tambahan seperti balok diagonal, tiang penopang, atau rangkaian dinding pengisi. Fungsi dari elemen-elemen tersebut adalah untuk menambah kekakuan dan membagi gaya lateral dalam merancang bracing. Perlu dipertimbangkan kekuatan, kekakuan, dan interaksi dengan elemen struktural lainnya agar stabilitas optimal dapat dicapai. Nah, salah satu fungsi utama dari bracing adalah untuk mengendalikan gaya lateral atau gaya yang bekerja secara vertikal pada sumbu utama struktur. Fungsi dan manfaat lain dari struktur bracing adalah yang pertama, meningkatkan kekakuan struktur. Yang kedua, mengurangi getaran dan goncangan. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan terhadap beban lateral. Yang keempat, meningkatkan stabilitas keseluruhan. Yang kelima, efisiensi material. Yang keenam, peningkatan masa pakai struktur. Nah, untuk spesifikasi bahan dan spesifikasi bracing dapat bervariasi tergantung pada jenis struktur, beban yang diterima, dan kebutuhan desainnya nanti. Berikut adalah beberapa bahan umum yang digunakan dalam pembuatan bracing. Yang pertama itu ada baja. Baja itu umum digunakan karena baja bahan yang sering digunakan dalam bracing itu memiliki kekuatan yang tinggi. Bracing baja umumnya terbuat dari profil baja seperti balok atau tiang yang memiliki kemampuan menahan beban lateral yang baik. Lalu yang kedua, beton bertulang. Untuk struktur beton bertulang, bracing dapat terdiri dari elemen beton bertulang seperti balok atau dinding penopang. Beton bertulang memberikan kekuatan dan kekakuan yang baik dalam menahan gaya lateral. Lalu yang ketiga ada kayu. Pada struktur kayu, bracing dapat terbuat dari balok atau rangkaian kayu yang dipasang secara diagonal atau silang. Kayu memiliki sifat fleksibilitas yang baik dan dapat memberikan kekakuan tambahan pada struktur. Lalu yang terakhir, yang keempat ini ada aluminium. Aluminium juga digunakan dalam pembuatan bracing, terutama pada struktur yang membutuhkan material yang ringan, namun tetap kuat. Bracing aluminium sering digunakan pada bangunan komersial atau industri. Nah, karena pada struktur konstruksi 4 ini kita membangun high rise atau bangunan tinggi, dan biasanya bangunan tinggi itu menggunakan material itu baja dengan kekuatan yang cukup tinggi karena membutuhkan berpuluh-puluh lantai dalam suatu bangunan high rise. Oleh karena itu pemilihan yang tepat pada bahan untuk struktur bracing itu menggunakan baja. Lalu di sini ada jenis-jenisnya yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan pada tipe-tipe bracing. Nah, ini salah satu jenis-jenis bracing. Yang pertama itu ada bracing diagonal. Bracing diagonal merupakan suatu jenis penguat struktur yang terdiri dari balok atau tiang diagonal yang ditempatkan secara diagonal pada struktur. Nah, fungsinya untuk meningkatkan kekakuan dan menahan gaya lateral pada struktur. Biasanya, bracing diagonal dipasang dalam pola X atau V agar dapat menahan gaya geser dan memperkuat struktur dengan efektif. Nah, ini salah satu bentuk bracing diagonal ini seperti contoh gambar yang sudah dipaparkan di sini ya. Ini bisa kita lihat gambarnya. Nah, ini untuk salah satu contoh dari bracing diagonal. Lalu eksentrik. Bracing eksentrik itu jenis bracing yang menggunakan elemen eksentrik atau offset dalam pemasangannya untuk meningkatkan efisiensi daya
tahan terhadap beban lateral. Jenis bracing ini umumnya diterapkan pada struktur baja. Maksud dari offset itu apa sih? Maksudnya itu seperti kita lihat pada gambarnya. Itu gambarnya ada jarak yang satu pas di menggaris melintang menyudut, yang satu lagi itu tidak menyudut atau diberi space offset. Nah, yang gambar pertama ini kan dia seperti bentuk diagonal, lalu tidak pertemuannya antara sudut dengan sudut, tapi diberi space atau diberi offset untuk meningkatkan efisiensi daya tahan terhadap beban lateralnya. Lalu ini split V. Lalu yang terakhir ini ada V-brace. Nah, ini bisa diperhatikan gambarnya dengan jelas ini bedanya gitu. Kalau yang tadi kan yang pertama itu yang bracing diagonal ya, itu kan pertemuannya antara menggaris sudut bertemu dengan sudut. Nah, kalau ini ada space atau offset pada bracing eccentric ini. Nah, lalu ini ada bracing X. Bracing X adalah variasi dari diagonal. Bracing di mana elemen penyangga diagonal disusun dalam pola X di antara tiang atau kolom rangka atap. Pola X ini memberikan kestabilan dan kekakuan yang baik pada rangka atap. Ekspresi sering digunakan pada struktur dengan bentuk dan tata letak yang kompleks seperti gedung bertingkat atau struktur dengan beban lateral yang signifikan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Simpelnya, bracing X ini ya seperti bentuk X dari polanya. Ini udah dipaparkan dari gambarnya, mungkin bisa dilihat seperti ini. Dan ini biasanya digunakan seperti gedung-gedung bertingkat atau gedung-gedung pencakar langit lainnya. Nah, ini bracing chevron. Bracing chevron adalah susunan umum untuk memberikan ketahanan terhadap beban lateral. Bracing chevron menggunakan dua bagian yang dihubungkan pada suatu titik pusat pada horizontal atas membentuk huruf V terbalik. Rangka telanjang yang dihubungkan dengan 5 titik dalam bentuk sambungan ini untuk ketahanan gaya lateral terhadap gravitasi, angin, dan beban seismik rendah. Penyangga chevron adalah pilihan yang sangat baik. Nah, ini chevron ini jadi seperti bentuk V yang terbalik ya. Bisa kita lihat detailnya, ada sambungan-sambungannya. Nah, untuk langkah pengerjaan bracing. Yang pertama, langkah pengerjaan bracing itu mempersiapkan alat dan peralatan yang diperlukan. Pastikan memiliki semua alat dan peralatan yang diperlukan seperti palu, obeng, kunci pas, pemotong, penggaris, dan perlindungan keselamatan seperti helm, sarung tangan, dan sepatu. Lalu yang kedua, tahapan pemasangan bracing. Pastikan Anda memiliki rencana atau desain yang jelas tentang lokasi, pola, dan jenis bracing yang akan dipasang. Lalu tentukan titik pemasangan bracing berdasarkan desain. Pastikan titik tersebut sesuai dengan struktur rangka atau elemen struktural yang membutuhkan penguatan. Lalu siapkan dan potong bahan bracing sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Lalu mulailah dengan pemasangan elemen penyangga vertikal atau horizontal terlebih dahulu, tergantung pada jenis bracing yang akan nanti digunakan. Lalu yang ketiga itu ada teknik dan metode pemasangan yang efektif dan aman. Nah, untuk metode ini ikuti pedoman dan standar keselamatan kerja yang berlaku untuk pekerja konstruksi, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai agar nanti memenuhi syarat dari K3. Lalu pastikan pemasangan bracing dilakukan oleh pekerja yang terlatih dan berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi. Lalu gunakan teknik dan metode pemasangan yang telah terbukti efektif dan aman, mengikuti rekomendasi produsen atau desain yang telah disetujui. Lalu yang keempat, periksa dan pastikan kualitas pemasangan bracing, termasuk kekencangan dan kekokohan setiap sambungan atau koneksi bracing dengan elemen struktural yang dihubunginya. Nah, untuk jenis-jenis yang sudah tadi dijelaskan itu cukup banyak. Dari bracing itu ada yang berbentuk X, ada yang membentuk pola V, bahkan ada yang V terbalik atau yang disebut tadi chevron. Itu salah satu penguat struktur rigid frame yang nantinya akan
pasang sehingga membantu menopang beban dari atas yang disalurkan ke bawah dengan pemasangan atau pengerjaan bracing ini. Nah, mungkin itu tadi yang saya jelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan bracing. Lalu tadi ada sedikit jenis-jenis tentang bracing untuk menjadi support struktur dari rigid frame tersebut. Mungkin sekian dari saya. Untuk pembahasan kali ini saya hanya membahas dari bracing dan tata cara pemasangan atau pengerjaan bracing. Intinya dalam pemasangan bracing itu harus dilakukan oleh ahlinya dan tidak bisa sembarangan orang yang mengaplikasikan bracing tersebut. Dan sama seperti shear wall atau struktur-struktur lainnya, dalam setiap pengaplikasian struktur itu sudah pasti harus ada dulu gambar kerja yang dibutuhkan sehingga nanti pada saat pengerjaan itu sesuai dengan acuan gambar kerja yang ada. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.